Shalom. Pagi ini saya mau mengajak kita membahas tentang bagaimana memperlakukan firman Tuhan. Ya, jadi ide dari khotbah ini adalah secara umum saya sedang ingin menunjukkan atau menyampaikan kepada saudara semua terkait dengan bagaimana saya memperlakukan firman Allah. Dan firman Allah di sini saya tidak bicara secara fisik, yaitu Alkitab dalam bentuk fisik, tetapi setiap firman yang kita dengarkan di ibadah-ibadah minggu, mungkin setiap firman yang saudara dengarkan dari media-media, atau setiap firman yang kita baca dalam pembacaan kita setiap hari. Bagaimana kita memperlakukan, bagaimana kita merespon firman Allah di dalam hidup kita. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Jadi saya ingin perhatian yang penuh dari saudara, ya, supaya firman Tuhan ini bisa terelasi atau tersampaikan dengan baik. Ya. Nah, saudara-saudara, ada dua langkah yang saya cantumkan bagaimana seharusnya kita memperlakukan firman Tuhan. Ya. Sekali lagi ada dua langkah bagaimana seharusnya kita memperlakukan firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Kita baca ayat 21 bagian A. Injil Yohanes pasal 14, kita baca ayat 21 bagian A. Saudara yang sudah dapat boleh bantu saya membacakannya? Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya, bagian A-nya ya, betul. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, ini sebenarnya satu kalimat yang sangat powerful atau berkuasa, karena rupanya di dalam ayat ini, saudara, hal mengasihi Tuhan itu dihubungkan langsung dengan bagaimana kita merespon firman Tuhan. Ya. Jadi hal saya mengasihi Tuhan itu dihubungkan, dikaitkan secara langsung, ya, tentang bagaimana saya memperlakukan firman Tuhan. Itu tadi mengapa saya katakan ini sangat penting bagi kita, ya. Dan di dalam ayat ini dikatakan barang siapa memegang perintahku, atau hari ini kalau kita aplikasikan dalam kondisi kita, perintah itu berarti firman Allah. Barang siapa memegang firmanku dan melakukan, ya, itu sebabnya tadi saya katakan dua langkah bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan. Yang pertama adalah kita memegang firman Tuhan itu. Lalu yang kedua, kita melakukan firman Tuhan itu. Dua langkah. Nah, ini akan kita bahas pagi ini. Yang pertama, mari kita coba membahas lebih luas lagi terkait hal memegang firman. Memegang firman. Ya. Saya meneliti bagian-bagian Alkitab dan saya mencantumkan paling tidak 5 perkara yang sedang menunjukkan bahwa saya dan saudara sedang memegang firman Allah. Ya, yang pertama, menyukai firman Allah. Nah, ketika kita menyukai firman Allah, yaitu sama dengan kita memegang firman Allah.
Saudara kalau dengar orang khotbah, ya, bisa dua respons dari pendengar, termasuk saudara dan saya. Saya kalau dengar orang bicara atau dengar orang khotbah, respons saya bisa jadi dua. Pertama, respons positif. Saya menyukai apa yang dia sampaikan. Yang kedua, saya tidak menyukai apa yang dia sampaikan. Nah, ada dua responsif. Tetapi kita harus memilih yang pertama. Sepakat? Ketika firman Tuhan kita dengarkan, ketika firman Tuhan kita baca, ketika firman Tuhan kita pelajari, maka langkah pertama yang harus kita tetapkan dalam diri kita, saya harus menyukai firman ini. Saudara kalau nggak suka laut, diajak ke laut, kira-kira mau nggak? Hah? Siapa di sini tidak suka laut? Semua suka laut. Siapa di sini tidak suka bukit? Semua suka bukit. Siapa di sini tidak suka bukit di tengah laut? Semua suka. Jadi apa yang saudara nggak suka itu apa? Ada orang nggak suka gunung, betul nggak? Baginya gunung itu sesuatu yang menyeramkan, wah nggak enak. Tapi diajak ke gunung, kira-kira mau nggak dia? Jadi langkah pertama yang harus kita tetapkan dalam diri kita ketika kita berhubungan dengan firman Allah, ketika kita membaca firman Allah, ketika khotbah disampaikan, langkah pertama kita harus memutuskan, saya harus menyukai firman Allah apapun isinya. Sepakat? Itu bukan satu undangan, itu satu ketetapan. Kalau kita tidak menyukai firman Allah, sebagus apapun, sedalam apapun firman Allah digali kebenarannya, maka itu tidak akan sama sekali mampir di hati kita. Kita tidak akan bisa memegang firman Allah. Nggak akan mampir. Sebagus apapun dikemas, sedalam apapun digali, kalau kita tidak menyukai firman Allah, maka firman Allah itu tidak akan mampir, saudara. Itu kalau mau di swing, sebelah kiri tarik, biar dia swing. Sebelah kiri dia tarik, sebelah kiri ya swing. Jadi kita harus menyukai dulu tuh firman Allah. Makanya salah satu cara supaya kita menyukai firman Allah, itu tuh saya sodorkan kepada jemaat supaya kita membaca firman Allah secara teratur. Itu salah satu cara saya. Dalam 2 tahun kita sudah bisa membaca seluruh Alkitab kita dari Kejadian pasal 1 sampai dengan kitab Wahyu pasal 22. Jadi kita harus menyukai dulu. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Sebagai lawan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 itu. Orang yang suka mendengarkan nasihat orang fasik, orang yang berjalan di jalan orang berdosa. Tuhan tidak ingin kita melakukan itu, tetapi sebagai ganti dari semua itu, kita diperintahkan untuk menyukai firman Allah. Di dalam Mazmur yang lainnya, kita akan membaca bahwa hatiku begitu merindukan firman-Mu. Betul? Pernah dengar kitab itu ya? Kita menyukai dulu. Saudara yang sudah dapat jadwal bacaan pun, kalau saudara tidak menyukai firman Allah, itu jadwal bacaan tinggal jadwal saja itu. Betul saudara? Walaupun saudara dapat tuh, saya daftar Pak, oke. Tapi kalau kita nggak menyukai firman Allah, saya percaya itu pasti bergebu. Percaya saya.
Jadi langkah pertama itu kita harus menyukai firman Allah. Setiap hari kita harus komitmen, Tuhan, saya akan baca firman Tuhan. Saudara yang tidak dapat jadwal bacaan, saudara bisa komitmen sepasal sehari. Terserah mau dari perjanjian baru atau perjanjian lama. Saudara yang dapat bacaan, kita sudah tetapkan untuk pembacaan kita setiap hari. Yang penting dulu, sukai dulu firman Allah itu. Kalau kita menyukai firman Allah, maka setiap hari kita akan merindukan firman Allah. Karena kalau kita nggak suka firman Allah, yaitu tadi, sebagus apapun khotbah, sedalam apapun khotbah digali kebenarannya, itu nggak akan nempel di dalam hati kita, nggak akan mengubah kita. Jangan heran kalau ada orang yang sudah jadi Kristen lama, hidupnya nggak berubah tuh, begitu aja. Omongan masih nggak terkontrol, ya kan? Perilaku masih nggak bisa jadi berkah. Udah berapa lama Pak jadi Kristen? 42 tahun. Usia berapa Pak? Masih 37. Lebih lama dari usianya. Tapi ya gitu, omongannya tetap nggak terkontrol, sikapnya tidak jadi berkah. Ada angin timur dia pergi ke timur, ada angin barat dia pergi ke barat. Iya kan? Betul kan? Temannya bikin ini dia ikut demi menghargai teman. Lebih bagus menghargai teman ketimbang menghargai Tuhan. Ada amin? Amin ya? Lebih suka menghargai teman ya daripada menghargai Tuhan ya. Kan masih banyak, ini fakta loh, dan saya temukan di lapangan ini. Ya. Kenapa? Karena kita sesungguhnya tidak menyukai firman Allah itu. Coba kita komitmen dalam hati, Tuhan, aku menyukai firman-Mu. Setiap hari kita baca, setiap hari. Hanya butuh 7 menit. 7 menit membaca firman Allah yang saya berikan kepada saudara setiap hari. Hanya butuh 7 menit. Rata-rata 7 menit. Itu pun membacanya sudah santai. Enggak cepat. Kejadian 1 berapa kali. Begitu. Membacanya itu pelan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Begitu. Kita sudah dapat menikmati firman Allah. Amin, betul? Hanya 7 menit. Kita ngopi aja bisa 25 menit, betul lah? Sukai dulu firman Allah, maka kita dapat memegang firman Allah itu di dalam hati kita. Yang kedua, setelah kita sukai, apa yang kita lakukan? Ya membaca firman Allah itu. Kita nggak sekedar menyukai ya, saudara. Bacanya kapan Pak? Entar tarsok. Tahu tarsok ya? Entar besok. Besok lagi begitu. Udah baca firman Tuhan Pak? Tarsok. Maaf Pak, saya sibuk. Kita bisa loh melakukan hal-hal lain. Nonton film, nonton bola, nonton apa. Itu selama lebih dari 1 jam. Baca firman kita hanya butuh 7 sampai 10 menit. Jangan sampai setiap kali kita disuruh baca firman kita jawab tarsok tuh. Baca tuh. Setelah kita menyukai kita baca. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 13 Paulus memberikan satu nasihat. Dikatakan apa saudara? Bertekunlah dalam membaca kitab suci. Jadi terkait dengan membaca, Paulus menasihatkan kepada Timotius sebagai orang percaya dan sebagai gembala di gereja di Efesus, Timotius harus bertekun membaca kitab suci. Tekun itu membaca kitab suci. Bukan kalau saya lagi enak hati. Saya lagi enak hati, saya baca 27 pasal. Betul gak? Begitu saya lagi gak enak hati, nggak baca Alkitab. Pertanyaan saya, berapa bulan kita bisa nggak enak hati itu? Enak hati atau tidak sedang enak hati karena kondisi kita beda-beda, betul? Tetaplah bertekun dalam membaca
firman Tuhan itu penting. Apa yang diingatkan Roh Kudus dalam pikiran kita? Ya apa yang kita baca. Betul? Sama dengan pelajar orang Kristen yang sedang mau ujian anak SMA. Kita kan nggak bisa bilang sama dia, udah bergantung sama Roh Kudus saja. Loh, apa yang mau diingatkan Roh Kudus kalau tidak ada yang dipelajari, tidak ada yang dibaca? Alhasil, jawabannya cuma satu. Yesus adalah jawaban untuk semua persoalan. Ya udah. Soalnya matematika, sin 2 pangkat minus 1 sama dengan berapa? Yesus adalah jawaban untuk setiap persoalan. Rohani gak tuh? Tapi nilainya 0. Hati-hati loh saudara. Jangan sampai kita tampak rohani, nilai kita 0 loh di hadapan Tuhan. Jadi memang kita harus bertekun dalam membaca firman Allah. Saya aja udah belajar firman Allah. Sekolah saya kalau dikumpul-kumpulin, sekolah saya sudah 6 tahun. 4 tahun jenjang S1, 2 tahun S2 -nya. Saya masih tiap hari tuh baca Alkitab tuh. Masih tiap hari. Saya gak bilang, saya udah 6 tahun tuh sekolah, gampang. Saya udah hafal tuh, ayo masuk berapa, bilang, biar saya sebutkan di luar kepala. Ada yang berani ngetes? Gak ada. Kalau saudara ngetes, yakinlah saya gak hafal. Tapi saya baca. Saya baca. Ya, jadi setelah kita menyukai firman Allah, kita membaca firman Allah itu dan kita bertekun. Bertekun itu apa? Setiap hari ada waktu kita membaca Alkitab tuh, setiap hari. Ya. Itu artinya kita memegang firman Allah dalam hidup kita. Kalau saudara dengar khotbah, saya dulu waktu masih SMA, waktu saya aktif dalam gereja, kalau pendeta khotbah itu sering saya catat. Saya nggak tahu dengan saudara. Jadi khotbah-khotbah pendeta saya itu, setelah saya catat, karena ingatan manusia itu terbatas kan. Ada pepatah mengatakan tinta yang buram lebih hebat daripada ingatan yang tajam, betul nggak? Tinta yang buram, yang mau habis itu lebih hebat daripada ingatan yang tajam. Jadi saya bisa ingat tuh, oh ini yang dikhotbahkan Pak Gembala saya. Nah, kita mulai belajar memegang tuh firman Allah. Ketika kita menyukai firman Allah, kita membaca firman Allah. Nanti kita bisa baca ulang tuh di rumah. Ya, sampai sekarang Alkitab saya zaman dulu di dalamnya tuh ada banyak tulisan khotbah orang di dalamnya. Itu dia. Yang ketiga apa saudara? Bagaimana kita menyukai membaca? Selain itu kita juga harus mendengarkan firman Allah. Berarti ini dari orang lain ya. Mendengarkan di sini itu bisa juga berkonotasi taat, walaupun nanti itu bagian lain kita akan bahas. Yohanes 8 ayat 47a. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Perhatikan. Yohanes 8 ayat 47a. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Sekali lagi, kata mendengarkan ini bisa kita tarik pengertian yang melebar kepada taat. Karena di dalam bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani, ketika kita bertemu dengan kata mendengar, akou, itu selalu terhubung dengan taat. Ya, taat. Kalau kita mau perluas makna ini
barang siapa berasal dari Allah, ia taat kepada firman Allah, ia mendengarkan firman Allah. Jadi kalau ada orang tidak mau taat, tidak mau mendengar firman Allah, ya dia bukan berasal dari Allah, walaupun ngaku-ngaku dari Allah, nggak berasa. Makanya kan kekristenan kita itu bukan nominal, artinya bukan KTP, bukan sesuatu yang secara nyata bentuknya ini loh kekristenan saya, ini KTP. Betul, itu bagian dari identitas. Tapi lebih daripada itu, ketika kita terkait dengan kekristenan dalam makna yang lebih dalam, bukan KTP yang kita maksud, tetapi perilaku, cara hidup, keinginan, motivasi-motivasi, apa yang mendorong kita, sesuai nggak dengan firman Allah? Kenapa bisa sesuai? Karena kita mentaati firman Allah, kita mendengarkan firman Allah. Nah sebaliknya, jika kita tidak mendengarkan firman Allah, maka perkataan kita, motif-motif kita, perilaku kita pasti tidak sesuai dengan firman Allah. Pasti. Dan jangan heran sekali lagi, masih ada orang percaya begitu banyak. Itu dia. Ya. Barang siapa berasal dari Allah, dia mendengarkan firman Allah. Makanya saya pakai kata jengkel. Ini sengaja saya kutip pakai kata jengkel supaya jelas. Kalau saudara ibadah orang lagi khotbah misalnya, sibuk dengan yang lain, saya jengkel terhadap semua. Mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Saya sering lihat itu orang-orang itu. Ya, kalau kita dengarkan firman Allah, mari kita serius dengan firman Allah. Sepakat? Yang lain disingkirkan dulu, nanti diurus setelah ibadah. Karena ini sedang memperlihatkan kita asalnya dari mana. Kalau kita mendengarkan dan taat kepada firman Allah, dari Tuhan sendiri datang satu pengakuan, kamu berasal dari Allah. Sebaliknya, berarti kalau kita tidak mendengarkan firman Allah dengan baik, maka kita tidak berasal dari Allah. Saudara, mari kita tangkap kebenaran ini. Jangan sampai kita nanti ngaku-ngaku berasal dari Allah dan sebagainya. Suatu hari seperti Matius 7 berkata ayat 21, maaf, ayat 23, maaf, aku tidak mengenal kamu. Loh, saya ini dari Tuhan loh. Gereja saya Gesia loh Tuhan. Masa Tuhan nggak tahu yang di Osopsio itu? Memang nggak ada pelangnya Tuhan, tapi saya di situ saya. Terus Tuhan bilang, maaf, saya nggak mengenal kamu. Tuhan bercanda ya. Tuhan lagi, maaf, saya nggak kenal kamu. Kenapa? Karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah ini cara kita memegang firman Tuhan. Pertama tadi menyukai firman Allah. Yang kedua membaca firman itu. Yang ketiga mendengarkan firman itu. Nah yang keempat, setelah kita menerima, membaca, mendengarkan firman Allah, apa yang kita lakukan? Merenungkan. Merenungkan itu bukan berarti merenung nggak tahu arahnya. Merenungkan itu berarti kebenaran apa yang dapat aku kerjakan atau yang dapat aku peroleh dari firman ini. Karena ketika khotbah disampaikan, Roh Kudus bekerja itu nggak selalu sama dalam diri orang-orang, betul ya? Kadang-kadang satu kalimat begitu berkesan kepada satu orang, dan kepada orang yang lain ada kalimat-kalimat lain di bagian lain yang dia dapatkan dari Tuhan. Tetapi bagaimana kita memperoleh itu? Kita harus komitmen bahwa kita menyukai firman Allah. Maka kita merenungkan firman Allah. Waktu kita membaca firman Allah di pagi hari atau satu hari itu, kapanpun kita punya waktu membaca, kita merenungkan firman itu. Merenungkan itu berarti usaha mendapatkan kebenaran-kebenaran praktis bagi diri kita.
Ya, Mazmur pasal 1 masih ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kata merenungkan di sini bukan berarti kita duduk diam lalu pikirannya nggak tahu. Merenungkan siang dan malam artinya menempatkan kebenaran itu di dalam diri kita siang dan malam. Dan itu akan mengontrol hidup kita dengan sangat baik. Itu akan mengendalikan hidup kita dengan sangat baik. Orang yang menempatkan kebenaran-kebenaran firman Allah di dalam kehidupannya, hidupnya terkendali. Hidupnya terkendali. Makanya Tuhan mau hidup kita dikendalikan oleh firman Allah, bukan dikendalikan oleh kondisi di sekeliling kita. Kalau hidup kita dikendalikan oleh kondisi di sekeliling kita, maka ketika kondisi di sekeliling kita tidak baik, hidup kita tidak akan baik. Ketika kondisi di sekeliling kita nyaman baik, baru kita nyaman dan baik. Tapi kalau hidup kita dikendalikan oleh firman Allah, walaupun kondisi di sekeliling kita sedang tidak baik-baik saja, ataupun kondisi baik, kita tetap baik. Itu kalau hidup kita dikendalikan oleh firman Allah, merenungkan firman Allah, mendapatkan kebenaran-kebenaran yang bisa kita jadikan, kita bisa kerjakan setiap hari. Saya selalu beri contoh yang entah saudara lupa, karena saya sudah kasih contoh ini 72,5 kali di sini. Contohnya simpel sekali. Sejak kapan saudara sadar sebagai orang Kristen ya? Sebagai orang Kristen. Ini udah Kristen kan? Sejak kapan saudara sadar sebagai orang Kristen bahwa berbohong itu dosa? Ada yang belum sadar kalau berbohong itu dosa? Semua sadar? Pertanyaan kedua itu selalu saya sampaikan. Apakah sampai hari ini kita masih berbohong? Jawab aja diri sendiri dulu. Nah itu suatu kebenaran yang jangan kita anggap sepele. Karena kalau saya kasih contoh yang sulit, nanti takutnya kita nggak nyampe itu contoh sulit. Ini contoh paling mudah, betul? Kita semua tahu secara teologis, artinya menurut firman Allah, berbohong itu dosa, betul? Kita semua tahu itu. Dan sebagai orang Kristen kita tahu itu kebenaran itu. Tetapi faktanya kita masih berbohong itu. Berarti firman Allah itu tidak kita renungkan. Kita tidak jadikan menjadi kebenaran dalam diri kita. Itu hanya sampai kepada kebenaran intelektual saja, tidak mengubah perilaku. Kalau kita hanya menjadikan Alkitab sebagai kebenaran intelektual, saudara nggak ada apa-apanya dibanding banyak orang. Karena ayo kita buka Yeskiel, masih ada lama buka Yeskiel, bukan Yeskiel Ananda. Jadi apa yang mau dicapai ketika kita merenungkan firman Tuhan adalah kita mampu mendapatkan kebenaran firman itu dan menjadikannya menjadi kebenaran dalam hidup kita sampai kepada tataran apa? Perilaku. Bukan hanya sampai pada tataran intelektual. Makanya banyak orang kalau ngomong firman Tuhan, wah jago sekali. Jago sekali. Saya ketemu beberapa orang tuh kalau ngomong Alkitab sama saya, aduh kayaknya master sekali. Saking masternya sampai bingung saya diam aja. Jangan-jangan saya kurang belajar nih. Benar saudara. Tapi aplikasinya nol. Nol. Kenapa? Karena kebenaran itu
tidak kita jadikan menjadi kebenaran yang mengubah hidup kita. Kebenaran hanya sampai di intelektualitas kita saja. Nah, itu yang tidak boleh terjadi pada kita. Kita merenungkan firman Allah berarti kebenaran-kebenaran yang kita dapatkan itu harus sampai mengubah perilaku kita. Dan yang kelima terakhir, bagaimana kita memegang firman Allah? Kita menyukai, membaca, mendengarkan, merenungkan. Setelah itu kita menyimpan dalam hati kita. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu. Kita menyimpan firman Allah. Kita jadikan firman Allah itu menjadi milik pribadi kita. Ini kata kuncinya di sini. Jadikan firman Tuhan menjadi milik pribadi kita, supaya itu berharga bagi kita. Bagaimana kita menjadikan firman Allah menjadi milik pribadi? Ya, sukai firman Tuhan itu, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dapatkan kebenaran melalui perenungan yang mengubah sampai kepada hati kita, dan simpan menjadi milik pribadi kita. Selama kita tidak menjadikan firman Allah menjadi milik pribadi kita yang sangat berharga, kita tidak akan menyukai firman Allah. Ada orang yang menyukai firman Allah kalau firman itu enak, ada itu. Tapi begitu bagian firman Tuhan yang tidak enak, gak suka ya, ada. Dan mudah-mudahan tidak ada orang-orang seperti itu di antara kita. Amin. Baik, itu bagian pertama, memegang. Yang kedua tadi apa? Melakukan. Ini ada 3 yang saya catat di sini bagaimana kita bisa melakukan firman Allah. Yang pertama, taat kepada firman Allah. Yakobus pasal 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus sedang mempertentangkan 2 kenyataan. Pada waktu itu ada orang ya hanya sampai pada batas apa? Mendengar saja itu. Itu bagus, mendengar firman Tuhan bagus seperti yang kita bahas tadi, bagus. Tapi kalau hanya sampai kepada tahap mendengar, itu tidak akan berfungsi buat kita. Itu yang saya katakan tadi, kebenaran itu hanya sampai kepada tataran intelektualitas kita saja. Kita tahu berbohong dosa, itu hanya sampai ke intelektual kita saja, pengetahuan kita saja. Tapi tindakan kita apa? Ya, tetap aja bohong. Enggak masalah, tetap aja bohong. Tapi berbohong kan dosa, ya sampai sini aja. Dalam istilah psikologi pendidikan, orang seperti itu dikatakan pengkhianat. Makanya dikatakan pengkhianatan intelektual. Apa maksud pengkhianatan intelektual? Pengkhianatan kaum intelektual. Dia tahu suatu kebenaran, tapi dia tidak melakukan kebenaran itu. Itu pengkhianatan kaum intelektual. Sama, orang Kristen juga berlaku itu. Ini saya berikan tegas. Sengaja saya pilih kata pengkhianat ini, karena dengan kata-kata seperti kita bisa ingat tuh. Kalau kita hanya mendengar firman Allah tapi tidak melakukannya, sesungguhnya kita adalah pengkhianat intelektual terkait firman Allah, terkait firman Allah. Kita tahu mencuri itu dosa, hanya sebatas intelektualitas kita saja, tapi perilaku kita ya tetap aja mencuri. Kita tahu berbohong itu dosa, hanya sebatas intelektualitas kita saja, tapi tetap kita bohong. Itu namanya pengkhianatan terhadap intelektualitas. Cinta aja nggak boleh dikhianati, betul nggak?
Ya Pak ya. Walaupun cinta ini kadang-kadang tak ada logistik. Walaupun tak ada logistik, cinta tidak boleh dihianati. Bakso bang, maaf deh, uang abang lagi habis. Kan gak ada logistik tuh. Nggak boleh kita keren hati. Abang ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang, nggak boleh itu. Apalagi dengan Tuhan dan firman-Nya, nggak boleh dihianati. Jadi kita harus taat. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Artinya firman ini sedang mengatakan, sebelum kamu melakukan, kamu tentu harus mendengar. Tapi jangan sampai mendengar saja, harus sampai melakukan. Kita tidak bisa melakukan firman kalau kita nggak dengar firman, betul nggak? Nggak baca firman, apa yang kita lakukan? Yang kedua, bagaimana kita melakukan firman Allah? Berkomitmen terus-menerus untuk setia melakukan kebenaran, itu penting. Keluaran 40 ayat 16. Bantu saya baca ini teladan Musa. Keluaran 40 ayat 16. Keluaran 40 ayat 16. Ada yang mau baca Keluaran 40 ayat 16? Keluaran 40 ayat 16. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya, terima kasih. Musa melakukan semua itu. Apa itu? Setiap yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dia lakukan precisely, tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, ini teladan Musa. Jadi cara kedua kita melakukan firman Tuhan adalah dengan berkomitmen terus melakukan kebenaran. Bukan kalau kita untung, ya kita lakukan kebenaran itu. Kalau kita rugi karena kebenaran itu, ya janganlah. Nggak bisa itu. Untung atau rugi, kita harus tetap melakukan kebenaran. Nggak usah repot kita ngambil contoh. Berlalu lintas saja. Kalau ada jalan one way itu, satu arah, khususnya di depan Katolik itu kan satu arah ya, ke sana. Ada di antara kita yang pelaku nerobos itu. Ya kalau ada bertobat ya, kalau ada. Tapi pendek aja tuh Pak, cuman berapa 30 meter ya, sebelum belok ke Radio Rases saja. Biar pendek, biar 2 meter, namanya satu arah aja, betul nggak? Lalu kita bilang, masa iman kita terganggu gara-gara itu? Enggak terganggu. Tapi Tuhan nggak suka, mengutip kata SBY, Tuhan tidak suka. Loh iya, loh Bang, masa nabrak arah mempengaruhi iman? Loh itu kan ketaatan kita kepada aturan pemerintah, betul? Roma pasal 13 mengatur itu. Orang percaya harus taat kepada pemerintah yang di atasnya dalam kaitan kebenaran-kebenaran sosial yang diatur itu. Lampu merah, kita berhenti apa jalan? Hah? Mudah-mudahan kita berhenti ketika lampu merah. Kalau kita masih jalan ketika lampu merah dan kita tabrak, ya kita tidak sedang komitmen melakukan kebenaran. Tapi lama Pak udah kencing. Emang kencing nggak bisa ditahan 40 detik. Lampu merah itu kan 40 detik, cuman beda 40 detik aja. Tuh, pakai helm. Helm dulu Pak nih, mumpung saya bahas lalu lintas. Helm, deket aja Pak, nggak ada polisi. Emang ketaatan kita bergantung sama polisi? Naik motor harus pakai helm dimanapun dan kapanpun.
hatinya luar biasa sama kita itu. Kenapa? Kita nggak pakai helm, masih kita selamat tuh. Mungkin Tuhan anggap kita anak-anak. Ini masih anak kecil nih, sudahlah. Iya kan? Cuman deket Pak di situ, cuman 400 meter. Emang sepanjang 400 meter saudara nggak bisa jatuh? Itu apa lagi? Contoh-contoh kecil saja, nggak usah contoh sampai ke surga dulu lah. Yang ada di depan kita aja dulu. Orang ngasih kembalian lebih, berkat atau bukan? Hah? Saudara beli sampo, satu renteng 11.000, kasih uang 50, kembali berapa? 39 kan? Salah ngasih tuh Mbak, dikasih 89. Karena dalam pikirannya uangnya tadi 100. Berkat atau gimana nih? Kalau kita mengeluarkan air mata, mungkin ini cara Tuhan mengeluarkan. Jangan sampai ada di antara kita begitu. Gak perlu tanya Tuhan itu berkat apa tidak. Amin. Langsung kembalikan. Saudara bisa rasakan seorang penjual retail kehilangan uang 50, itu terasa. Betul kan? Untungnya udah berapa itu dari situ hilang. Mungkin dia nggak sadar, tapi faktanya dia kehilangan, betul. Dan kita sebagai orang Kristen harus berkomitmen untuk hidup benar. Jangan manfaatkan kelemahan orang. Itu juga berkomitmen hidup benar tuh. Jangan manfaatkan kelemahan orang, ketidaktahuan orang, jangan dimanfaatkan. Jangan dimanfaatkan ketidaktahuan orang, jangan dimanfaatkan kelemahan orang, jangan manfaatkan keterbatasan orang. Musa oleh firman Tuhan dikatakan dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Sekarang mari kita renungkan, apakah kita sudah terus belajar berkomitmen untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan sama kita? Atau yang kita suka aja? Atau kita baru bisa melakukannya kalau kondisi kita baik? Kalau kita nggak baik, kita melakukan apa semacam legitimasi. Kita boleh berbuat dosa, seperti yang saya katakan tahun yang lalu. Kadang-kadang kita membuat legitimasi, betul lah, dalam diri kita. Wah, saya sedang begini Tuhan, masa Tuhan nggak ngerti? Nggak apa-apa dong kalau saya melakukan ini. Itu legitimasi tuh, yang berasal dari kita, bukan dari Tuhan. Kondisi saya lagi susah Tuhan. Tadi pagi saya berdoa supaya saya dapat uang minimal 50.000. Dan itu mumpung ini dapat kembalian lebih 50.000. Saya kira ini jawaban Tuhan. Itu kan legitimasi kan? Persoalannya benar apa enggak tuh? Makanya ada kelompok orang dikit-dikit tanya Tuhan, dikit-dikit tanya Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen yang dewasa, hal-hal yang mendasar seperti ini nggak perlu tanya Tuhan. Kita udah tahu bahwa itu salah. Sepakat? Karena ada kelompok orang dikit-dikit tanya Tuhan, mau pakai baju apa hari ini Tuhan? Tuhan mau ngurusin sampai baju. Kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengerti ini benar apa salah. Makanya baca firman. Itu yang kedua, berkomitmen untuk terus melakukan firman Allah tadi. Terus apapun yang terjadi, lakukan firman Allah. Jangan beralasan apapun untuk kita bisa melanggar firman Allah. Dan yang terakhir, kita bagikan firman Allah itu, sharing firman Allah menjadi kesaksian. Kita bisa belajar dari teladan Filipus, Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Tapi saya akan bacakan ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu yang memberitakan Injil Yesus kepada sida-sida dari Ethiopia. Jadi Filipus memberitakan firman. Suatu hari, kalau saudara dan saya setia kepada firman Allah, Tuhan akan percayakan orang-orang untuk datang kepada saudara lalu minta nasihat.
Kenapa? Karena Tuhan tahu saudara bisa memberikan firman Allah kepada. Tapi kalau Tuhan tahu kita nggak bisa memberikan firman Allah, tidak akan ada orang Tuhan percayakan untuk datang kepada kita. Hidup kita tidak berarti. Padahal lagu yang sangat terkenal tuh kan, hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi saksi. Tapi kalau kita nggak punya alat untuk menjadi saksi, tidak ada firman Tuhan yang hidup dalam diri kita, lalu apa yang mau kita saksikan? Tetangga dengar kita ribut, ada masalah ribut, utang. Suatu hari dia butuh nasihat untuk urusan rumah tangga, datang nggak dia sama kita? Nggak akan datang, karena dia bilang dua lebih parah dari saya. Apa yang bisa diambil dari kita? Gak bisa bagikan firman kita buat hidup kita begitu. Nah, bagaimana kita melakukan firman Allah? Bagikan firman Allah. Tapi sebelum kita membagikan firman Allah, sukai firman Allah, baca, dengarkan, renungkan, simpan, taat, komitmen untuk terus taat, baru kita bisa bagikan firman Allah. Kita agak susah menasihati orang, Bu, Pak, sabar ya. Tapi kita sendiri gak sabar. Paling enak memang menyelesaikan masalah orang. Begitu masalah sendiri gak selesai. Gimana Mas? Saya ini sama pacar saya lagi ada masalah. Wih, kamu harus bersikap sebagai seorang lelaki. Ya kan? Enak kan nasihati kan? Kamu kutip dong lagunya Adam Ben. Karena wanita ini dimengerti. Mengertilah. Kita nggak boleh begitu sama wanita, sama pacar. Begitu dia ngalamin, pacarnya digampar dulu. Dia nggak ingat nasihatnya itu sama orang yang lain itu. Banyak nggak orang Kristen kayak gitu? Kalau ngomong nasihatin orang paling pintar termasuk saya. Betul nggak? Pandai sekali nasihatin orang. Kamu gitu. Begitu dia ngalamin. Kenapa begitu? Ya itu tadi. Karena nggak menyukai firman Allah, nggak mau menyimpan firman Allah, nggak merenungkannya. Coba kita merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Kita jadikan kebenaran itu menjadi milik kita, terkendali kita. Terkendali. Amin. Terkendali, yakin saya. Begitu kita terkendali dan kita terus berkomitmen melakukan firman Allah, Tuhan akan percayakan orang-orang. Saya bilang apa saudara ya? Ini jadikan saya kesaksian saya dicontoh. Yang konsultasi sama saya itu bukan hanya jemaat kita, jemaat orang pun. Dan yang konsultasi bukan hanya jemaat, pendeta-pendeta pun konsultasi. Kenapa saya cerita ini? Saya mau jelaskan ini, saya punya integritas dalam hal ini. Mereka melihat orang ini boleh diajak ngomong soal ini. Orang ini boleh diajak ngomong soal kebenaran-kebenaran ini. Mereka info. Integritas yang kita bangun, amin. Biar saya di desa gini, saudara-saudara. Nah itu saya mau kasih contoh tuh. Dan di dalam konsultasi-konsultasi seperti ini, firman Allah kesempatan kita bagikan. Dan sebagai informasi, bukan hanya orang Kristen yang konsultasi sama saya. Bukan. Orang-orang di luar Kristen pun yang mengenal saya, baik di Sumbawa maupun di luar Sumbawa. Kenapa? Ada integritas yang mereka lihat. Betul? Kalau mereka nggak temukan integritas, apa mereka mau curcol gitu kepada sembarang orang? Kan nggak mau. Sekali lagi sebagai contoh, karena gembala harus dicontoh kan ini. Makanya saya dalam setiap usaha berusaha untuk tidak berperilaku yang tidak baik. Kenapa? Malu dong saya sama jemaat saya kalau saya berperilaku tidak baik. Betul nggak? Nah ini akan menuntun kita saudara.
taat, bukan hanya taat sekali, komitmen taat secara terus menerus, maka Tuhan akan memberikan kita kuasa untuk membagikan kebenaran itu kepada orang lain. Dan saudara dan saya akan menjadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Ya, ini yang disebut menghidupi firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan.